400.000 cilik nganti 100 yo nebus anake nang rumah sakit. Saya merasa ketika saya menekuni dunia menulis ini, saya mendapatkan balancing. Selama ini kesenian yang saya lakukan selalu kolektif. Tidak bisa soliter dan saya harus berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Setidaknya dengan ada lawan main. Gitu. Ketika dunia tulis-menulis, ini justru pekerjaan soliter. Decision maker mau dibentuk menjadi seperti apa itu tergantung saya. Jika bicara tentang ngetoprak, pengalaman saya sebenarnya cukup panjang. Saya pertama kali bermain ketoprak ya di kampung Taman ini. Taman Budaya sekitar tahun 84. Jadi tahun 84 kemudian ketika kami bermain di sekaten, panggung sekaten, lomba sekaten itu penampilan Taman Budaya lumayan lah dan permainan saya juga dinilai cukup lumayan. Kemudian jurinya pada saat itu ada Romondung. Nah sejak itulah Romondung mengajak saya untuk bergabung dalam ketoprak Sabta Mandala Kodam 7 pada saat itu Mas Yan. Kodam 7 di Ponegoro kemudian berubah menjadi Kodam 4 di Ponegoro. Mulai saat itulah tahun 86 saya diperkenalkan dengan ketoprak yang sesungguhnya dengan berbagai cara persyaratan-persyaratannya. Sebenarnya kuncinya dalam bermain ketoprak itu kalau sudah punya sangu dua hal yang penting. Yang satu adalah onto wencono atau kosakata termasuk undo usuing boso. Memang harus lanyah atau demes lah dalam pengucapan. Kemudian di Sabta Mandala saya juga mendapatkan pelajaran unggah-ungguh. Misalnya bagaimana menyembah posisinya. Karena ada yang semacam begini. Tapi sebenarnya yang benar bagaimana. Terus bahkan ketika duduk bersila dan bangun dari bersila pun diajarkan di Sabta Mandala. Jadi mentornya di Sabta Mandala selain Pak Handung Kusudiyarsono juga ada Mogong sendiri. Kalau dalam sisi naskah waktu itu Romondung diasisteni oleh Mas Bondan. Jadi disitulah kami digodok. Angkatan saya ya ada Mbak Argi Sundari, Mas Heru Suryanto almarhum, Mas JL Gunawan. Kemudian kalau di atas saya ada Mas Budi Wiryawan dan banyak lagi yang lain gitu. Tetapi bahwa untuk bermain dalam dunia ketoprak memang keinginan dulu memang harus tinggi untuk bermain ketoprak. Tetapi itu juga harus dibarengi juga dengan pendidikan-pendidikan dasar, pengetahuan-pengetahuan tentang ketoprak, sejarah ketoprak mbiyen ki kepiye gitu. Kita harus tahu kalau kemudian kita mungkin dimudahkan kesempatan kita untuk menggali lebih dalam, kita buka di berbagai kalau sekarang kan lebih mudah lagi dibuka tentang sejarah ketoprak, mulai dari ketoprak lesung, ketoprak pendapan, gamelan, garapan dan hingga seperti sekarang ini. Mestinya itu juga bagian dari pembelajaran kita untuk mengetahui latar belakang sejarah ketoprak sehingga ketika kita menapaki ketoprak dengan pengembangannya seperti sekarang ini, kita punya pegangan dulu. Itu yang ditanamkan di Sabta Mandala. Kemudian dari ketoprak, saya sering tampil di ketoprak sayembara pada saat itu era-era pertama kali tahun 89 Prahoro, kemudian ada Pak Kali Gawe, Kasapoting Pedut, Pangeran Pati dan lain sebagainya. Saya dapat populer nama di situ. Dan ada kesempatan waktu itu Radio Jeronimo tahun 86 akhir
membuka lowongan untuk penyiar yang diutamakan justru malah penyiar yang berbasik budaya tradisional. Saya masuk dan kebetulan diterima. Dari situ ada dua dunia yang saya tekuni, dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi di ketoprak saya harus basa Jawanya kudu ndeles, sementara sebagai penyiar radio, pantangan kalau medok. Saya sempat dilematis pada saat itu. Ada dua dunia yang salah satu saya harus memilih gitu. Tetapi kemudian dipresur oleh Romondung, diberi pengertian bagaimana bisa menyiasati itu, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya bisa menekuni dua dunia yang berbeda, radio dan dunia ketoprak, yang dalam arti notabene dalam bekerjanya menggunakan bahasa yang berbeda dengan gaya yang beda gitu loh. Kalau di ketoprak kan kita betul-betul harus seluruh kejawaannya, bosone demes, kostumnya, kemudian undok usuing boso, unggah-ungguhnya, itu gitu. Tapi kalau di radio dengan bahasa Indonesia, yang di situ lebih bagaimana menciptakan theater of mind untuk pendengar. Ini juga sebenarnya salah satu yang bisa dipadukan ketika kita menjadi penampil sebenarnya gitu loh. Karena di dunia radio kita siaran tanpa ada orang di depan kita, hanya mereka mendengarkan kita. Kemudian kan kita ditantang untuk menciptakan theater of mind, memberikan gambaran-gambaran imajinasi bagi audien, seolah-olah melihat bahkan merasakan apa yang kita sampaikan. Ini bekal tersendiri ketika saya kemudian banyak tampil di panggung. Dari pengalaman dua dunia ini saya jalani hampir sama rata. Kalau ketoprak sejak 84, kemudian radio 86, 87 itu kan sudah 30 tahunan lebih. Bekal-bekal ini kemudian saya sudah punya pegangan begini. Dalam dunia ketoprak, saya sudah berpikiran saya tidak mungkin akan bermain selamanya, bermain di atas panggung selamanya. Dari situ saya mulai mencari-cari apa yang ingin saya ambil dari seni tradisi ini. Selain menjadi aktor, celah-celah apa yang masih ada kaitannya dengan seni. Akhirnya Romondung menyarankan saya untuk menulis. Tahun 89 itulah Romondung menyarankan saya untuk menulis naskah ketoprak. Saya konsultasikan. Ketika sudah jadi, siap saya bijikan, ya kepedihan Romondung sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi naskah itu semacam membeku di lemari saya. Kemudian ketika saya dari Radio Jeronimo pindah ke Reco Buntung, di Reco Buntung kan ada semacam sandiwara bahasa Jawa dan romantika kehidupan. Kalau romantika kehidupan itu sandiwara berbahasa Indonesia. Disitulah saya ekspresikan, karena nulis panggung memang lebih sulit sekali. Saya mulai belajar naskah radio, sandiwara radio. Dari naskah yang babon yang saya bijikan ke Romondung pada saat itu, saya olah menjadi drama radio. Sempat menjadi 8 episode kalau nggak salah. Dengan judul kalau tidak salah, Branang Seto. Nah, dari situ saya menekuni. Kemudian perkembangannya saya sampai meninggalkan Jogja tahun 96, saya tidak menekuni dunia ketoprak lagi. Pure saya mempelajari tentang dunia broadcasting, radio broadcasting dari tahun 96 sampai tahun 2002. Ketika tahun 2002 saya kembali ke Jogja, kemudian TVRI melalui Mbak Heruwati dan Mbak Anggar, saya diminta untuk membuat naskah sayembara. Cerita apa ya, 6 episode. Tapi saya terbiasa dengan Romondung. Saya bilang tidak bisa, nggak dimarahin. Jadi oke, saya buatkan. Babonnya dari naskah yang saya tulis pertama kali itu tahun 89. Branang Seto itu saya buat, kemudian dirubah oleh TVRI, judulnya menjadi Gagak Branang Gagak Seto. Tetapi saya sudah punya cita-cita kalau naskah ini diproduksi, saya ingin yang memainkan adalah grup PS Bayu pimpinan Mbah Gito Gati. Pada saat itu diproses, Mbah Gati sudah tidak bisa omong kondisinya. Sudah gerah, sudah tidak bisa bicara dengan jelas. Tetapi itu kemudian diproduksi, itulah naskah pertama saya di TVRI. Kemudian
perkembangannya saya ditantang oleh senior saya Pak Edo itu untuk apa ya, kamu mau di dunia ketoprak mau apa ya kamu ambil? Keaktoran gue ra iso ngembari Mas Bagong percuma kamu. Wah apa, ya wes nulis wae. Menulislah lagi saya. Kebetulan tahun 2018 ada lomba novel, nulis novel Jawa di Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Dengan tema menyambut abad Samudra Hindia. Saya ikut di tengah ikut sertaan itu saya agak minder karena saingan saya sastrawan senior gitu. Tetapi Pak Edo dan senior-senior yang lain juga mengatakan kayak ini sastrawan bahasa Indonesia, kowe duwe keunggulan yang basa Jawa kok. Iki novel Jawa, wah saya semakin dekat. Ya alhamdulillah akhirnya karya saya berjudul Topeng Mentau Antaraning Aku, Kota Gede lan Kowe masuk menjadi 5 besar. Dari situlah saya mulai ketagihan untuk menulis novel. Bahkan kalau saya punya ide-ide naskah ketoprak gitu, yang lama-lama saya ambil untuk saya kembangkan menjadi novel Jawa. Sampai akhirnya saya bertekad ketika saya menerbitkan Topeng Mentau tahun 2020 secara indie, saat itulah saya bertekad setahun sekali saya harus berhasil menerbitkan satu novel Jawa. Alhamdulillah ketika tahun 2021 saya berhasil juga menerbitkan satu novel lagi, Tusuk Konde Nyi Demang. Ini novel berawal dari naskah ketoprak yang dibawakan oleh kontingen Kota Jogja. Judulnya pada saat itu saya buat Condro Sengkolo Adeking Taman Sari. Kemudian saya ubah menjadi novel Jawa dengan judul Tusuk Konde Nyi Demang. Saya pegangannya berdasarkan tulisan Bapak dan Yang Suwargi tentang handbook Taman Sari. Kebetulan saya tinggal di situs Taman Sari atau Water Castle Palace. Dari situlah saya terus menulis sampai ya alhamdulillah untuk terbitan tahun depan 2022 pun saya sudah siap novelnya. Sanib. Kemudian masih dalam proses novel keempat untuk terbit 2023 pun sudah saya siapkan, tetapi masih dalam proses 50% saja belum ada. Itu. Jadi kalau bicara tentang pengalaman-pengalaman saya yang sesungguhnya pengalaman-pengalaman itu masing-masing bisa kok dikumpulkan atau dijadikan runtutan berbagai hal-hal untuk mendukung inovasi-inovasi apa yang akan kita kerjakan sekarang. Terlebih ketika pandemi sudah 2 tahun untuk teman-teman atau kawan-kawan seniman pertunjukan kan agak sulit. Nah, saya kebetulan mendapat anugerah menekuni dunia tulis-menulis sastra ini, khususnya sastra Jawa. Ini sudah merupakan karunia. Karena apa? Saya merasa ketika saya menekuni dunia menulis ini, saya mendapatkan balancing. Selama ini kesenian yang saya lakukan selalu kolektif. Tidak bisa soliter dan saya harus berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Setidaknya dengan ada lawan main begitu. Ketika dunia tulis-menulis, ini justru pekerjaan soliter. Decision maker mau dibentuk menjadi seperti apa itu tergantung saya. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan untuk adanya input-input dari kawan-kawan atau senior-senior. Tapi kan tetap hakikatnya saya kerja soliter. Beda dengan pertunjukan ketoprak. Saya harus manut sutradara, harus ada chemistry dengan lawan main, dengan kerawitannya, dengan set propnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika dunia menulis benar-benar soliter, ini saya mendapat keberimbangan. Ibaratnya ya lahir batin ini terus imbang. Dan pengalaman-pengalaman yang berbagai macam ini menjadi masukan. Bahkan kalau dihubungkan dengan latar pendidikan saya jauh berbeda, karena saya sarjana muda peternakan gitu. Jadi sangat jauh. Jadi kalau dipikir-pikir sarjana peternakan, nyambut gaining radio, bini ngetoprak, saya ingin nulis itu. Ini suatu yang mencar-mencar, tetapi kalau diambil esensinya sebenarnya sangat mendukung apapun yang kita kerjakan sekarang.
Kalau ditanya tentang perkembangan atau dinamika ketoprak dahulu dan sekarang, sebenarnya sekarang ini banyak dimudahkan loh. Dahulu era tahun 80-an itu teman ataupun kawan sesama pemain yang punya kendaraan itu bisa dihitung. Artinya untuk menjaga kehampir-hampiran bisa dihitung gitu. Saya masih melakukan ketika Sabta Mandala ini kan base camp-nya ketika sudah dibangun Padepokan di Kembaran. Sering latihan di sana. Sebelumnya sering latihan di Singosaren. Padepokan kecil yang ada di Wirobrajan di Singosaren. Kalau latihan di Singosaren saya masih mending. Meskipun jalan kaki masih dekat gitu. Kalau naik ya kol pada saat itu naik Kobutri. Tapi pernah suatu ketika latihan harus di Kembaran. Padoan itu. Pak Dugismo masuk. Bisa dibayangkan ketika tidak ada nunutan, kemudian angkot sana masih omprengan jarang, itu kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, ya jalan kaki saya ke sana. Saya lakuin. Karena ini perbedaannya. Kalau zaman dulu, pemain termasuk saya, ini kalau absen latihan tuh rasanya menyesal banget kalau nggak bisa datang latihan. Sangat menyesal, merasa rugi gitu. Tetapi saya melihat sendiri ketika saya menangani kontingen kota ataupun saya melatih di mana. Era-era 2010-an sampai saat ini. Itu sangat mudah kok para pemain, gampang banget izin. Meninggalkan latihan tuh ringan, enteng-enteng saja gitu loh. Jadi seolah-olah ya ketoprak itu ya aku nek gelem nek ora ya wis gitu loh. Tidak didasari dengan niatan pengabdian kepada kesenian. Kalau orang-orang dulu bahkan saya yakin juga teman-teman teater pun pasti memandangnya seperti itu. Nah, perubahan ini yang akhirnya sebenarnya kalau mau dibiji, dinilai, penilaian pada kualitasnya. Kualitas aktor itu akan terpengaruh karena kan beda kualitas aktor era 80-an dan kualitas aktor tahun 2020-an itu sangat beda sekali. Gitu loh. Dia pembekalan tentang perkembangan ketoprak. Saya mengalami ketoprak pendapan, ketoprak televisi, ketoprak panggung, ketoprak garapan, ketoprak tobong. Saya mengalami. Jadi pengalaman itulah ketika berkembangnya ketoprak televisi sangat tidak kesulitan karena kan kemudian kita hanya fokus gerak-gerak kecil, ekspresi muka. Tetapi kalau dasar-dasar pemanggungan tidak dibekali oleh pemain-pemain muda akan repot karena hanya terbiasa ketoprak di depan kamera yang artinya bisa cut to cut dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam satu panggung terlebih tobong itu kan mengalir terus. Dituntut pemain untuk konsentrasi pada karakter perannya, pada suasana pengadegannya, seperti yang apa yang diinginkan sutradara. Tetapi kalau perkembangannya sekarang yaitu mental pengetopraknya dan attitude. Ini yang sering diabaikan padahal bagi saya itu menjadi dasar sebenarnya. Karena kemudahan-kemudahan banyak kok. Kita mau mempelajari karakter, saya dapat peran misalnya Ki Ronggo yang menjadi gurunya Diponegoro kecil. Tinggal buka, klik Wikipedia atau apa banyak bisa dapat. Kalau era 80-an kan tidak ada. Kita hanya percaya apa yang diturunkan oleh sutradara ataupun naskah. Dikisahkan begini-begini. Kita nggak bisa mencari sendiri gitu loh. Sulit gitu loh untuk mencari. Sekarang dimudahkan dengan cyber ini gitu. Mudah sekali untuk mencari narasumber tentang ketokohan itu. Perkembangan keaktoran ketika kita sudah bermain dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sendirinya kok tawaran-tawaran akan datang. Jadi ini kan sebenarnya ini untuk pelajaran buat teman-teman generasi muda, pemain-pemain ketoprak ataupun apa gitu. Jadi motivasinya itu jangan selalu uang dulu gitu. Bagaimana menjaga profesionalitas kita dengan permainan. Kalau sekarang tuh saya
sering teman-teman muda itu menyalahartikan profesional itu duit ini loh. Padahal kan tidak itu. Uang itu akan mengikuti sendirinya kalau kita profesional, bermain dengan baik. Dan tidak hanya itu, dibutuhkan juga kedisiplinan. Nah, dari radio kan saya mendapat sangu disiplin. Dari radio saya mendapatkan konsep-konsep. Nah, ketika saya menerima naskah ketoprak, saya akan menggali tokoh yang saya perankan, kemudian nanti saya konsepnya nanti akan begini, kemudian latihan selalu tepat waktu bahkan sebelumnya. Nah, dari situ akhirnya entah itu sutradara atau melalui co-talentnya, koordinasi talent, banyak tawaran-tawaran memang semula dari televisi, karena saya dulu juga populer di ketoprak sayembara. Kemudian ada beberapa tawaran-tawaran di film seperti yang sudah bagi saya ini film, kalau film pertama itu bukan film kayak sinetron dulu, naskahnya Mas Bani Darmawan itu Menur Budak Wangi di TPI sekitar tahun 92. Saya juga main walaupun hanya figuran, tetapi saya juga penata kostum gitu. Itu kemudian ya kalau film-film besar saya melihat ya ada Bumi Manusia, kemudian Mudik, dan yang terakhir kemarin 17 Selamanya bersama Mas Hanung lagi. Ini bagi saya kesempatan-kesempatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus dijalani dengan kesungguhan. Dan kita tidak bisa terus akhirnya, ilmu ketoprakku tangguh, aku neng siaran radio tangguh, dunia nulis tangguh. Berbeda. Semua itu kita ambil esensinya. Nah, keaktoran film beda lagi, tuntutan sutradara bagaimana ya kita harus menjalani dengan kesungguhan. Jadi intinya sebenarnya ketika kita mau mengembangkan karir atau mengembangkan diri ya kasarane ya dolano sing adoh, golek kanca sing akeh. Seringlah brainstorming, ngobrol. Saya sering kedatangan senior-senior sudah sekedar ngobrol. Sebenarnya kalau dilihat seolah-olah ngobrol ngalor ngidul, tapi sebenarnya itu bagi saya energi. Ketika saya menekuni dunia menulis, energi dari obrolan yang ada itu suatu saat ketika saya membutuhkan suasana atau pengadegan dalam novel mendeskripsikan apa gitu, itu bisa saya ambil. Karena saya memang sergap nyatat ketika saya belum punya alat tulis. Pada saat ngobrol saya ingat di situ, tapi begitu beliau sudah pulang, saya sudah di hadapan komputer, saya ketik itu apa yang saya ingat tadi, apa yang diobrolkan tuh inti-intinya saya ketik itu sebagai catatan-catatan. Demikian pula ketika saya memerankan bekerja di film, ketika syuting Bumi Manusia, syuting Mudik ataupun 17 Selamanya, itu saya selalu punya catatan-catatan. Siapa tahu nanti saya buat pengadegan dalam novel tentang tokoh membuat film atau tokoh bintang film, kan saya jadi sudah punya gambaran, punya imajinasi. Dan ketika pun toh saya siaran di radio, ini bisa jadi bahan siaran saya gitu loh.